Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita lanjutkan kembali kajian membangun personil kita di segmen Jibril ini. Masih di surat yang sama, di surat Toha ayat 115. Di sini kita ketemu dengan derivasi lafaz nasiyah. Dalam membangun personality di level-level awal kemarin ini sudah kita bahas juga ya. Kenapa kita dinamakan manusia? Sudah kita bahas. Istilah manusia itu sebenarnya konotasinya negatif. Kita simpulkan kemarin bahwa manusia itu adalah si pelupa. Dan ekstrapolasinya adalah manusia itu sosok yang belum memiliki tekad yang kuat. Nah, makanya pernah saya katakan berhentilah menjadi manusia, tapi jadilah hamba Allah. Semua kata insan yang ada di Quran itu cenderung negatif. Sampai akhirnya dia menjahanamkan dirinya. Nah, di sini akan kita urai kembali. Kita bongkar lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya sebab dari munculnya dimensi insan ini? Ya. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Dan sesungguhnya kami telah berkomitmen kepada Adam sebelumnya. Jadi ada komitmen secara vertikal. Ada azam vertikal dan semua manusia pasti punya komitmen. Pasti dia telah banyak membuat janji kepada Allah. Ya Allah, aku akan begini. Ya Allah, aku akan begini. Ya Allah, aku akan begini. Nanti kalau aku begini, aku akan begini. Nanti kalau aku, walaupun komitmen bersyarat ya. Itulah yang harusnya kita jadikan personality kita. Komitmen vertikal kita harusnya dijadikan diri kita. Itulah aku. Ya. Tapi di tengah-tengah
perjalanan fanasia. Bekerjalah dimensi insannya. Nah, jadi pekerjaan di dimensi insan ini ya disebabkan split personality dari azam vertikal. Azam vertikal sudah ada, tapi kita tidak mau kembali kepada azam vertikal itu. Semua kita pasti pernah berjanji sama Tuhan, sama Allah, ya, bahwasanya kita akan menjadi orang baik misalnya. Nah, ini azam vertikal. Tapi berapa banyak manusia di antara kita yang mengingkari janji itu? Itulah yang disebut dengan split personality. Ya. Disebut dengan split personality. Nah, karena personality ini mengalami split, akhirnya muncullah dimensi insannya. Dia tidak lagi berpegang kepada azam itu. Nah. Jadi yang namanya azam itu hanya vertikal. Kalau obsesi itu dunia. Ya. Kalau punya cita, ya cita saja. Kenapa mesti ada cita-cita gitu kan? Nah, cita-cita, ya cita saja harusnya. Tidak perlu pakai cita-cita. Jadi terjadi dilema, ya. Harusnya kita kan harus jadi seperti mata, walaupun dua tapi bisa fokus pada satu titik. Tidak terjadi split matanya. Yang satu lihat ke kanan, satu lihat ke kiri. Enggak pernah misah. Tetap dia fokus, mata itu tetap fokus. Nah, harusnya pun kita juga begitu, tetap fokus kepada personality kita. Sehingga sampai apapun kita tidak akan mengalami dominasi dimensi insan ini. Gitu. Tidak. Kalau fokus. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya dimensi insan hanya akibat. Ya, insan itu akibat dari split personality dari azam vertikal yang sudah ada. Ketika orang melupakan azam vertikalnya, ketika orang melupakan komitmennya pada Allah, maka saat itu juga dia sedang menciptakan dimensi insannya sendiri. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.